Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya, yang kami hormati dan muliakan, Yang Mulia Bante Citananda Mahathera, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bante Atasilani, Romo Ramani, serta seluruh kalian mitra yang berbahagia, baik yang berada di ruang Zoom maupun yang siaran YouTube. Kami bersyukur pada Triratna karena pada berkah dharmanya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada malam hari ini yang berbahagia. Sabtu 16 Mei 2026. Malam ini kita memasuki episode ke-18 pada rangkaian sebulan pendalaman Dhamma menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Tema pada malam hari ini yaitu Dhamma sebagai pelindung kita. Kalian kalian yang minta sekalian, marilah kita gunakan kesempatan yang baik kali ini untuk mendengarkan dan berdiskusi tentang Dhamma yang indah pada awalnya, pertengahan, dan akhirnya. Maka itu kami himbau kepada teman-teman semua, kalian yang mitra, untuk yang berada di ruang Zoom memastikan kameranya sudah dalam posisi aktif sebagai wujud penghormatan tertinggi saat kita mendengarkan Dhamma dari Yang Mulia Bante. Baik, mari kita lanjutkan agenda kegiatan pada malam hari ini dengan lagu Kami Datang Bersujud. Silakan. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Baik, silakan Romo Putu Teja untuk dapat membimbing kita puja hari ini. Baik, eh, yang saya muliakan Bante Cinarano Mahathera, Rama Ramani yang ikut hadir pada Zoom malam hari ini, saudara-saudara sekalian sedama, marilah kita mulai acara sebulan pendalaman Dhamma pada hari ini. Kita akan mulai dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadhemi. Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho
Sanghang Namami. Sanghang namami. Selanjutnya, eh, cara permohonan Pancasila Aradhana. Mayang Bante Di saranena saha Pancasila niyacama Dutiyampi mayang Bante Di saranena saha Pancasila niyacama Tatiyampi mayang Bante Di saranena saha Pancasila niyacama Iyamahang wadamitang wadeta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gamanang paripunang. Amma Bante. Panati pada weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada
Weramane Sikkhapadang Samadiyami. Musawadah, Weramani, Sikkhapadang, Samadiyami. Surameraya Majjapamadatthana. Weramane Sikkhapadang Samadiyami. Sura Meraya Majapahmadana, Weramani, Sikkhapadang, Samadiyami. Imane panca sikkhapadane silena sugating yanti silena bokha sampada silena nibboding yanti tasma silang wisodhaye. Ama Bante, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Selanjutnya, pembacaan Dhammapada. Selamat malam, Satri Hantu. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Appamadawarga Syair 21. Appamado amata padang pamado macuno padang apa mata nami yanti ye pamata yatha matanti. Artinya, kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan membacakan profil narasumber kita, yaitu Bante Jinanando Mahadera. Beliau ditabiskan dengan nama penabisan Citanando. Tempat penabisan Wat Bo Ranives Wihara Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 11 Juli 1996 pukul 17.38 WIB. Nama Upajaya Somdet Pra Nyana Samwara atau Suwadano. Nama Kama Waca Carya Praraja Waracarya. Nama Anusa Wanacarya Mahacirapot. Jabatan saat ini sebagai Dewan Kehormatan Anggota Dewan Kehormatan Sangga Theravada Indonesia. Jabatan lain adalah sebagai Pade Sanayaka Banten dan Kalimantan Selatan.
domisili Wihara Sasana Subasita, Tangerang. Ya, demikian profil daripada narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembabaran Dhamma dari Bante Citanando Mahatera, eh, didahului dengan permohonan Dhamma Desana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalia Adiwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Esetu Dhamma Anukampimang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma have rakati dhamma jaring ti. Dhamma akan melindungi bagi mereka yang melaksanakannya. Yang saya muliakan, ya, kalau ada para biku yang hadir, para samanera, atas silani, ya, yang saya hormati, terutama para romo, pendeta, ibu-ibu Magabudi, Patria, dan segenap umat Buddha yang bergabung di Zoom pada malam hari ini, dimanapun Anda berada. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bahagia dan sejahtera. Ya, saya pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk menyampaikan ajaran Sang Buddha, ya, sehubungan dengan kegiatan kita sebulan dalam pendalaman Dhamma, ya. Dan hari ini juga kebetulan hari Uposatha, ya, saya lihat tadi hari Uposatha, jadi sangat baik sekali kita kembali untuk belajar Dhamma, memperdalam Dhamma dan melaksanakannya tentunya. Sebagai umat Buddha, kita sebetulnya sangat beruntung, ya, sangat beruntung karena 2500 tahun yang lampau seorang yang sangat bijaksana dan juga sempurna semuanya, semua tindak tanduknya, sempurna pengetahuannya, sempurna ucapannya, sempurna juga menempuh jalan kebebasan, menempuh jalan kenibbana. Beliau juga mempunyai cinta kasih dan kasih sayang yang mendalam, terutama kepada umat manusia dan kepada makhluk lainnya. Dan dengan dasar itulah, lalu beliau memutuskan untuk mengajarkan Dhamma untuk kita sekalian.
Ibu, Bapak, Saudara sekalian, Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita, memang beliau tidak menarik, ya, tidak menarik masyarakat. Demikian juga ketika masyarakat ada yang senang, cocok dengan apa yang beliau ajarkan, beliau pun juga tidak gembira seperti kita, ya, tidak senang karena merasa punya pengikut banyak. Demikian juga kadang-kadang banyak masyarakat yang juga tidak suka dengan apa yang beliau ajarkan, tidak menjadi pengikut beliau. Bahkan di zaman dulu juga beliau dimusuhin, ya, difitnah dan segala macam. Tetapi beliau juga tidak membenci, ya, apalagi mengancam, menakut-nakuti. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, jadi inilah salah satu sikap Sang Buddha, ya. Demikian pula ketika ada orang yang memujinya, ya, menghormati beliau dan juga mencaci maki beliau, beliau tetap tidak apa namanya tidak membenci, tidak dendam, ya, ketika ada hal-hal seperti itu, dan juga beliau juga tidak terlalu senang. Mengapa demikian? Karena Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma dengan tujuan untuk manfaat kita semua. Jadi bukan untuk beliau. Yang mana beliau sudah sebetulnya sudah sempurna, ya. Tugasnya sudah sempurna, ya. Tetapi karena kita-kita yang belum, yang perlu berlatih, perlu belajar, maka beliau melihat ini perlu untuk dibantu, ya, supaya juga kita bisa paling tidak, ya, meskipun kita belum berhasil mencapai apa yang dicapai seperti beliau lakukan, tapi paling tidak kita mulai berlatih, belajar, ya, terhadap ajaran beliau. Nah, dengan kita belajar ajaran Sang Buddha dengan sungguh-sungguh, apalagi dilandasi dengan keyakinan yang mantap, ini saudara sekalian sangat-sangat bermanfaat sekali, ya, sangat berguna sekali, ya, dalam kehidupan kita. Agar supaya apa? Ya, supaya hidup kita ini bisa terarah, ya. Jadi jalan hidup kita itu terarah ke jalan yang benar. Nah, bayangkan saudara sekalian, kalau kita hidup tidak ada arah, tidak ada jalur, ya, tidak ada tujuan, sulit saudara sekalian, ya, sulit. Bahkan untuk mencari kebahagiaan juga sulit, ya. Nah, oleh karena itulah saya sampaikan kita beruntung menjadi umat Buddha sampai pada hari ini. Dan Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini adalah untuk manfaat kita semua. Jadi bukan manfaat untuk beliau, ya, tapi manfaat untuk kita semua. Dan beliau mengajarkan Dhamma tidak main-main, ya. Selama 45 tahun beliau menghabiskan waktu untuk mengajarkan Dhamma kepada masyarakat, kepada siswa beliau, termasuk para biku, sangga, upasaka, upasika, dan siapapun juga. Bahkan tidak hanya kepada umat manusia, kepada yang bukan manusia juga beliau ajarkan. Ya, seperti kepada para dewa dewi, mungkin makhluk lain seperti yaka, dan lain sebagainya. Nah, jadi Sang Buddha itu sebagai guru, ya, guru para dewa dan manusia. Luar biasa, ya, sebagai guru yang mengajarkan Dhamma kepada umat manusia dan juga kepada para dewa.
Beliau mengajar di alam dewa, di alam surgawi, juga itu tidak sebentar. Selama masa wasa, beliau habiskan waktu untuk mengajarkan Dhamma di sana. Diceritakan selama wasa 3 bulan di alam manusia. Nah, di alam sana beliau non-stop mengajarkan Dhamma ya kepada para dewa. Dan tidak sedikit para dewa yang mendapatkan manfaat apa yang telah beliau ajarkan. Ya, mungkin lebih banyak daripada umat manusia ya di alam dewa mendapatkan manfaat dari mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha langsung. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, di dalam agama Buddha, Buddha ada Buddha ya, ada Buddha, kemudian Buddha mengajarkan Dhamma, maka ada Dhamma. Nah, karena Sang Buddha mengajarkan Dhamma, maka ada yang namanya siswa-siswa mulia yang sekarang kita sebut Sangga. Nah, 3 ini disebut Tiratana yang menjadi tempat bernaung bagi umat Buddha. Ya, jadi sebetulnya kita punya perlindungan, 3 perlindungan, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, pada malam hari ini saya hanya menyampaikan perlindungan yang kedua, ya. Yang lain barangkali nanti sudah dibahas oleh pembicara lain atau oleh biko yang lain. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita mendapat perlindungan dari Dhamma. Nah, berlindung menurut Sang Buddha harus dipahami ya. Jadi tidak seperti kita duduk diam, kemudian meminta, lalu dengan tiba-tiba perlindungan itu datang. Jadi tidak seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Namun sebetulnya aku berlindung itu aku pergi berlindung ya. Sebetulnya aku pergi berlindung ya, baik itu kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha yang mengandung makna bahwa kita perlu melakukan upaya ya bagaimana kita bisa memperoleh perlindungan. Nah, di sini juga sama ya, bagaimana Dhamma itu bisa melindungi kita. Nah, di sini kita tidak cukup hanya baca ti sarana ya, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. Tidak cukup, Ibu Bapak, saudara sekalian. Tetapi sebagai tindak lanjutnya adalah kita melakukan upaya-upaya atau usaha yang disebut dalam bahasa lain itu namanya praktek ya, praktek Dhamma. Dhamma Sang Buddha itu adalah sebetulnya bukan diciptakan oleh beliau. Dhamma itu sebetulnya sudah ada di alam semesta ini. Tetapi kalau tidak ada Buddha yang muncul di dunia ini, Dhamma itu tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang menyadarinya. Ya, sebetulnya sudah ada. Nah, tetapi ketika Sang Buddha muncul ke dunia ini, kemudian beliau dengan kemampuan yang luar biasa, beliau menyadari adanya hukum, hukum Dhamma ini, dan cara kerjanya Dhamma ini. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, hukum Dhamma dalam artian termasuk hukum moral, hukum karma, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang sederhana ini. Ya, dalam hal ini yang paling gampang adalah hukum moral, di mana hukum moral ini adalah berhubungan dengan hukum karma. Maka setelah Sang Buddha pelajari, setelah Sang Buddha ketahui, hukum ini bekerja seperti ini.
Sesuai benih yang ditabur, maka begitulah hasil yang akan dituai. Ya, kita misalnya menabur perbuatan yang baik, 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 baik. Maka hasilnya saudara sekalian juga yang baik, 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 baik. Namun sebaliknya, kalau kita tidak menahan diri, tidak mempunyai moral, tidak mempunyai sila dalam hidup ini, ya maka perilaku sudah dapat dipastikan kita melakukan hal-hal yang buruk. Ya hal-hal yang buruk itulah Ibu Bapak juga akan kembali pada si pelakunya, ya akan kembali kepada si pelakunya dalam bentuk hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, supaya gampangnya, maka di sini Sang Buddha menggariskan yang namanya sila, ya, terutama adalah Pancasila Buddhis. Jadi kalau umat Buddha ya ketemu Bante dalam pertemuan seperti malam hari ini atau puja bakti atau di rumah ya. Nah, umat biasanya selalu memohon untuk apa agar Bante memberikan mengulang kembali namanya Pancasila Buddhis. Nah, jadi Pancasila Buddhis ini dirumuskan supaya gampang ya. Misalnya Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyani tadi sudah ya. Nah, sila ini apabila dilaksanakan akan apa? Bisa sudah sekalian menyelamatkan makhluk lain, terutama ya, karena seseorang bisa menghindari pembunuhan makhluk hidup. Maka di dalam Dhamma, kalau kita bisa menghindari pembunuhan makhluk hidup, berarti kita bisa menghindari apa namanya, menyebabkan penderitaan pada makhluk lain, ya, penderitaan pada makhluk lain. Oleh karena itu, nah satu hal ini kita bisa terhindar, ya, terhindar karma buruk dari akibat pembunuhan. Tetapi kalau itu dilakukan, maka kita tahu tidak tahu, suka tidak suka, ini juga akan menerima akibat yang buruk. Ya, di dalam Dhamma kan dijelaskan ya, akibat buruk misalnya melakukan karma buruk ini ya sering, ini maaf ya, kalau ada yang masih suka melakukan pembunuhan, itu bisa menyebabkan seseorang pendek umur, ya. Ini kalau dia masih punya ini ya, punya kebajikan ya. Jadi kalau dia lahir di alam manusia, tapi ya umurnya pendek, bisa penyakitan ya, sakit-sakitan. Nah, ini saudara sekalian. Jadi penyebab ini yang menyebabkan kita apa namanya menderita ya, menderita. Nah, demikian juga ya sila yang kedua ya. Itu juga kalau dilanggar menyebabkan orang lain menderita, terutama kehilangan harta benda. Tapi ini juga tidak hanya menyebabkan penderitaan orang lain. Ya, sebetulnya karena karma itu berakibat, ya, akibat yang dilakukan itu juga berakibat pada si pelakunya di kemudian waktu. Nah, disinilah persoalannya ya, karena banyak di antara kita tidak menyadari. Bante, saya ini kan sudah berbuat baik, tidak melakukan kesalahan. Tapi kenapa Bante, saya hidupnya sakit-sakitan, penyakitan, ya. Kemudian sering harta milik saya diambil orang, dicuri orang, dirampok orang, dan lain sebagainya. Begitu ya. Ini sering terjadi.
Padahal kita merasa tidak melakukan hal-hal buruk ya. Ya, bisa kita lanjut ya. Oke, silakan Bante. Ya, ya jadi tadi kita membahas tentang moralitas dan hukum karma ya. Jadi sekali lagi sangat berhubungan ya, saudara sekalian. Jadi perilaku jahat atau perbuatan jahat berakibat yang tidak baik yang juga akan kembali pada diri masing-masing. Jadi singkatnya adalah Pancasila Buddhis itu berhubungan dengan hukum karma. Ya, mereka bila dilaksanakan akan mendatangkan hal-hal baik, ya, bisa kebahagiaan, bisa kesehatan, bisa umur panjang, dan lain sebagainya. Tetapi juga kalau kita lalai, tidak tahu, ya, melakukan hal-hal buruk, nah itu pun juga akan berakibat di kemudian waktu. Nah, saudara sekalian, hanya Sang Buddha yang menjelaskan ini ya. Jadi perjalanan hidup kita ini apakah menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, ternyata adalah hasil apa yang sudah kita lakukan. Ya, yang sekarang kita alami, apakah baik, apakah bahagia, apakah kesuksesan dan sebagainya, ya itu semua adalah hasil yang sudah kita lakukan pada waktu sebelumnya. Nah, demikian pula waktu yang lampau, yang sekarang itu nanti juga berpengaruh pada perjalanan hidup kita selanjutnya. Ya, apakah perjalanan hidup kita selanjutnya lebih banyak bahagianya atau lebih banyak penderitaannya? Ya, jadi di sini juga ya, karena ini semua saling mempengaruhi ya. Sebab semua perbuatan yang sudah kita lakukan itu tidak hilang, tidak lenyap begitu saja. Nah, oleh karena itu, ya umat Buddha yang mengerti cara kerjanya hukum Dhamma ini, ya kita berusaha, berjuang untuk melakukan hal-hal baik. Supaya apa? Supaya juga terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah yang dimaksud, maka bisa melindungi kita, ya, melindungi kita. Meskipun ini juga masih tidak aman juga ya, belum sepenuhnya ya, tapi paling tidak kita bisa mengurangi hal-hal buruk tidak selalu hadir dalam kehidupan kita ya. Nah, ini salah satu kita manfaat untuk melaksanakan Dhamma Sang Buddha. Ya, salah satunya kita mengerti hukum kemoralan, mengerti hukum uh, karma ya. Jadi ini bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik dan kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, selain terhindar dari hal-hal yang buruk, sangat bijaksana juga kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Untuk apa? Karena kita juga tidak tahu ya kehidupan lampau, kehidupan sebelumnya kita barangkali juga melakukan kesalahan, ya melakukan hukum karma. Dan maka dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha ini bisa paling tidak juga meringankan akibat yang buruk yang sudah kita lakukan. Nah, ini salah satunya juga yang bisa kita ambil ya, terutama bagi kita yang masih mengalami kelahiran ya seperti sekarang ini, masih hidup seperti sekarang ini. Namun sudah sekalian, kita belum bisa sepenuhnya ya terbebas dari resiko kelahiran. Maka perlindungan yang lebih tinggi adalah yang perlu juga kita memahami Dhamma yang lebih jauh, yaitu belajar
empat kebenaran mulia. Ya, di mana di situ Sang Buddha menyatakan kepada dunia, ya, hidup ini diliputi oleh itu ketidakpuasan. Ya, ketidakkekalan, ketidakpuasan menyebabkan penderitaan, ya. Di antaranya adalah penderitaan kenapa? Karena sakit, karena usia tua, karena kematian, karena berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, ya karena berkumpul dengan orang-orang yang kita tidak sukai, tidak tercapai apa yang kita cita-citakan. Nah, kita belum bebas ya dari ini. Nah, oleh karena itu, ya Sang Buddha mengajarkan dhamma yang lebih tinggi, yaitu empat kebenaran mulia. Jadi dengan menyadari itu, ya menjadi apa namanya untuk semangat kita melatih diri ya dalam hal dhamma yang lebih tinggi. Ya, Sang Buddha saudara sekalian telah menemukan ini bagi mereka yang sepenuhnya memperoleh perlindungan supaya tidak mengalami usia tua, tidak mengalami sakit, tidak mengalami kematian, tidak mengalami penderitaan ya. Maka tujuan Sang Buddha adalah bagaimana supaya kita mempunyai kebijaksanaan ya untuk memahami ini. Maka kalau muncul kebijaksanaan, saudara sekalian, ini bisa mendorong kita untuk melaksanakan ajaran Sang Buddha supaya Tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga untuk kebebasan, ya. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari duka atau penderitaan tadi. Nah, sudah sekalian, jadi saya secara singkat saja ya. Nah, penderitaan yang dijelaskan di dalam empat kebenaran mulia itu terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama adanya duka, yang kedua sebab duka. Jadi ada sebabnya ya. Jadi duka itu tidak datang asal-asalan tahu-tahu nongol, tidak, tapi ada sebabnya. Nah, menurut Sang Buddha sebabnya adalah tanha yang menyebabkan membuat kita ini lahir, mati lahir, mati lahir, mati lahir dan seterusnya. Ya, tanha itu sekali lagi yang berhubungan dengan hukum karma, ya, berhubungan dengan kemelekatan yang akibatnya kita dilahirkan kembali. Mati lahir, mati lahir, mati lahir, dan terus demikian. Nah ini ya akibatnya kalau kita lahir. Yaitu usia tua, sakit, mati, berpisah dengan orang kita cintai, berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita sukai, menerima akibat karma. Ya kalau karma baik, oke lah masih tidak apa-apa. Tapi kalau karma buruk, itu penderitaan. Nah, saudara sekalian, nah oleh karena itu, supaya penderitaan tidak selalu hadir dalam hidup kita, maka perlu upaya atau jalan. Ya, maka sesuai dengan dari mana munculnya penderitaan, pasti ada sebab, di mana sebabnya adalah tanha, maka sumbernya yang harus dihancurkan, dilenyapkan. Nah, maka saudara sekalian, ada Dhamma Sang Buddha yang bertujuan untuk menghancurkan tanha. Nah, jadi tadi ya, ada duka, ada sebab duka, kemudian melenyapkan duka. Ya, jadi sebabnya diketahui, terus kita melenyapkan. Nah, lalu bagaimana cara melenyapkan duka ini? Cara atau jalan. Cara atau jalan itu ya dijelaskan melalui jalan mulia berunsur 8. Ini jalan Ibu Bapak Saudara sekalian. Ya, jalan. Nah, di situ ada pengertian benar atau pandangan benar. Ya, salah satunya adalah pengertian
adanya hukum karma, hukum moralitas, hukum empat kebenaran mulia, ya, terutama. Nah, kemudian ada pikiran yang benar. Nah, pikiran benar ini ya kita melatihnya adalah supaya apa? Pikiran kita tidak memelihara kebencian, tidak memelihara dendam, tidak memelihara keserakahan, ya. Tapi berusaha menjaga pikiran baik, ya, penuh meta, penuh cinta kasih, ya, bermanfaat. Nah, selanjutnya ya perlu dikembangkan juga ucapan benar, ya, meliputi menghindari ucapan bohong, memfitnah, kata-kata kasar, termasuk juga omong kosong yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini berhubungan dengan ucapan. Selanjutnya adalah perbuatan benar. Ini perbuatan ini bisa melalui fisik, ya, misalnya menghindari pembunuhan makhluk hidup, mencuri, asusila, bahkan juga mabuk-mabukan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah mata pencarian yang benar. Jadi umat Buddha dianjurkan menghindari mata pencarian, misalnya apa? Berdagang makhluk hidup, meskipun ini sulit ya. Apalagi berdagang manusia, ya, berdagang racun, berdagang senjata, ya. Ini dihindari, ya. Nah, ini berhubungan dengan mata pencarian yang benar. Yang selanjutnya, faktor selanjutnya adalah berusaha benar. Ya, berusaha benar itu berusaha untuk apa? Menjaga pikiran baik. Ya, berusaha untuk mencegah pikiran yang tidak baik. Demikian juga melenyapkan sifat-sifat buruk atau kebiasaan buruk yang sudah ada. Nah, sebaliknya, mengkondisikan, menciptakan sifat-sifat yang baik, yang luhur, ya, yang belum ada. Yang sudah ada, kita kembangkan. Nah, ini latihan, sudah sekalian, latihan kita. Yang selanjutnya adalah perhatian benar. Ya, ini perhatian ini berhubungan dengan meditasi sebetulnya ya. Meditasi semata vipassana, yaitu perhatian pada tubuh, pada perasaan, ya, pada pikiran sendiri, pada jasmani, yaitu diperhatian dengan penuh kesadaran. Nah, nanti dalam prakteknya adalah latihan vipassana, ya, ini mengarah ke vipassana. Dan yang terakhir adalah faktor yang terakhir yaitu meditasi benar. Ya, memang sekarang ini meditasi itu banyak ya. Ya, banyak meditasi. Di dalam Buddhis pun juga ada banyak cara meditasi. Ya, tapi yang ditekankan oleh Buddha meditasi di sini adalah meditasi yang mengurangi penyebab penderitaan, yaitu pengotor-pengotor batin, ya, seperti keserakahan, kebencian, iri hati, dendam, ya. Nah, itu yang kita kikis melalui meditasi. Nah, saudara sekalian, itu 8 faktor, ya, 8 faktor yang disampaikan oleh Sang Buddha untuk apa? Mengakhiri duka. Nah, 8 faktor ini disederhanakan lagi, kalau sulit ya, disederhanakan lagi, yaitu ada 3 kelompok. Ya, ada kelompok sila, ada kelompok meditasi, ada kelompok panya atau kebijaksanaan. Nah, jadi 3 itu sebetulnya ajaran Sang Buddha itu intinya ada yang 3 ini, ya. Ada sila, samadhi, panya. Meskipun ya Sang Buddha mengajar dalam bentuk yang lain-lain. Kenapa bermacam-macam, Bante? Karena kemampuan setiap orang itu tidak sama. Perlu kasus yang berbeda-beda. Tapi tujuan Sang Buddha adalah tetap sama, yaitu mengakhiri duka. Nah, saudara sekalian,
Jadi kalau disederhanakan lagi dalam bahasa kita, yaitu menghindari perbuatan buruk, ya, menghindari perbuatan jahat, itu artinya apa? Pelaksanaan sila. Kemudian menambah perbuatan baik, ya bisa dengan cara apa? Berdana, mengembangkan kemurahan hati, kedermawanan, termasuk melaksanakan sila juga, termasuk melaksanakan bawana atau meditasi. Itu semua adalah perbuatan baik. Ya, ini perlu kita kembangkan ya. Nah, berbuat baik. Nah, nanti kalau sila dikembangkan, perbuatan baik dikembangkan, bawananya maju, ya, maju. Nah, ini saling mendukung ya, satu sama lain. Bawananya maju, meditasinya maju, maka batinnya juga maju. Nah, batinnya maju, maka apa? Kebijaksanaan bertambah. Kalau kebijaksanaan bertambah, maka saudara sekalian bisa mengerti itu tadi ya, empat kebenaran mulia tadi yang sulit sebetulnya ya diterima, sulit banget ya, karena orang disampaikan dhamma seperti ini belum tentu terima karena mereka merasa bahagia, merasa senang, padahal yang dimaksud sang Buddha bukan itu ya. Nah, oleh karena itu kebijaksanaan kita bertambah, maka pengertian juga bertambah mendalam. Nah, inilah saudara sekalian cara-cara atau jalan kita untuk menyempurnakan perlindungan kita. Jadi kalau saudara sekalian sudah sampai di tahap ini, nah hidup itu paling tidak satu, kita bisa mengurangi penderitaan ya. Jadi kalau kita bisa mengurangi penderitaan berarti kita sudah terhindar dari apa? Penyebab membuat ya, terhindar dari sebab akibat yang tidak baik, itu salah satunya ya. Nah, kemudian bisa mengurangi penderitaan yang sudah ada. Jadi dengan perbuatan baik itu bisa sudah sekalian mengurangi penderitaan yang sudah ada. Yang kedua, menambah perbuatan baik dan seterusnya. Ya, memang kita belum bisa mencapai kesucian ya seperti para arahat, para Buddha, tidak apa-apa. Tapi minimal kita menjadi umat Buddha bisa mengurangi penderitaan, itu sudah bagus. Kita sudah berlindung, kita sudah mendapatkan perlindungan, ya. Nah, ini manfaatnya kita belajar agama Buddha. Ya, untuk mencapai kesucian, mencapai nibbana itu memang dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, perbuatan baik yang sangat sungguh-sungguh ya, karena semua itu melalui perjuangan yang sungguh-sungguh ya. Nah, untuk dapat perlindungan secara sempurna. Jadi kita hari ini dengan belajar agama Buddha, berusaha melatihnya ya dengan praktek, itu artinya kita membuat perlindungan untuk diri sendiri. Ya, artinya menjaga moral itu juga membuat perlindungan untuk orang lain dan juga untuk keluarga serta diri sendiri. Dhamma hawe rakati dhamma caring. Ya, Dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakannya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita tuai. Perbuatan baik, hasilnya juga akan menuai hal-hal yang baik. Nah, perbuatan yang tidak baik juga akan menuai hal-hal yang tidak baik sebagai akibatnya. Ya, maka orang bijaksana, mereka yang mengerti Dhamma akan berjuang untuk apa? Melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya kita dapat perlindungan, ya, dapat perlindungan. Dan perlindungan ini juga kalau kita kembangkan terus sampai perlindungan sempurna. Ya, sempurna artinya apa? Adalah melaksanakan Dhamma Sang Buddha itu sampai kita tidak dilahirkan kembali atau mencapai nibbana. Itu arahnya ke sana. Ya, mencapai nibbana.
Nah, baru kita memperoleh perlindungan yang sempurna. Karena perlindungan tahap ini, saudara sekalian, adalah benar-benar terbebas dari bahaya, ya, bahaya kelahiran. Ya, bahaya kelahiran itu yaitu tadi usia tua, sakit, mati, lahir lagi, usia tua, sakit, mati. Di samping usia tua, 8 kondisi dunia juga hadir dalam hidup kita ya. Kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi, kadang-kadang kita dipuji, kadang-kadang kita dicaci maki. Nah, kadang-kadang kita apa namanya suka, bahagia, kadang-kadang kita menderita. Kadang-kadang kita dikenal ya laksana dewa, kadang-kadang kita tersisih seperti orang buangan. Nah, itulah hidup ya. Hidup itu selalu demikian ya, selalu demikian. Jadi masih beresiko. Tapi meskipun beresiko seperti itu, ya kalau kita punya pengertian dhamma, paling tidak ya kita menghadapi dengan batin yang tenang, dengan pikiran yang tenang, dan juga berusaha untuk tidak menciptakan penderitaan yang baru. Nah, inilah tujuan kita melaksanakan Dhamma Sang Buddha. Ya, saya kira cukup demikian ya. Mari kita membuat perlindungan dengan berbuat baik, apakah itu melaksanakan sila, mengembangkan pikiran positif, ya, pikiran luhur, bermeditasi, dan mengembangkan kebijaksanaan. Nah, ini kita jadikan untuk alat, ya, memahami Dhamma, di mana Dhamma itu bisa melindungi kita semua, ya, dari segala macam bentuk penderitaan. Jadi sekali lagi, berlindung di dalam agama Buddha bukan berarti kita pasrah, tinggal diam, meminta kemudian perlindungan itu datang. Tidak. Tetapi melalui usaha-usaha yang baik, yang melalui kemoralan, melalui pengendalian diri, melalui kebajikan-kebajikan, yang suka menolong orang, suka berdana, bermurah hati, mengembangkan pikiran yang luhur, batin yang luhur, itulah saudara sekalian yang akan mendatangkan berkah berupa perlindungan, berupa kesehatan, berupa panjang umur, ya bisa juga berupa murah rezeki. Nah, inilah yang jarang kita pahami, terutama juga sebagai umat Buddha. Ya, marilah kita belajar Dhamma, semakin banyak, semakin sering, maka kebijaksanaan kita semakin bertambah. Kalau kebijaksananya bertambah, maka secara otomatis keyakinannya juga bertambah terhadap ajaran Sang Buddha. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga Bapak, Ibu, saudara sekalian yang baik yang bergabung pada kesempatan malam hari ini maupun yang tidak bergabung, semoga semuanya berbahagia ya. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu. Baik, Bante, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab yang mungkin dari para peserta di Zoom atau di YouTube akan menyampaikan tanya jawab, terutama yang di Zoom dulu. Kalau bisa di raise hand kalau yang mau bertanya. Kalau ini ada di kolom chat pertanyaan seperti ini, Bante. Ya, Apakah Dhamma dan Uposatha Sila bisa menjadi pelindung kita di saat sedang stres? Yang kedua, apakah benar pernyataan kodang bisa menjadi pelindung kita? Dan sampai apakah ada yang saya nggak ngerti nih kodang itu apa maksudnya. kodang? Saya juga nggak ngerti apa. Kodam, kodam Ya, bahasa. itu mungkin bahasa Jawa ya. Ada saya pernah dengar. Silakan, Bande. Atas sila Dhamma bisa menjadi pelindung kita ya.
Ya, Ya, dua, apakah kodang? Kodang bisa. Ya, baik. Saya mulai ya. Apakah uposatha sila, uposatha dhamma, uposatha sila itu bisa menjadi pelindung kita? Sangat bisa, saudara sekalian. Jadi tadi saya kan juga menyinggung tentang sila, ya, di mana sila itu sekali lagi sangat erat dengan hukum karma. Ya, terutama adalah yang Pancasila Buddhis. Nah, selebihnya adalah sila nomor 6, ketujuh, dan ke-8 itu adalah merupakan latihan penambahan dari Pancasila Buddhis. Itu latihan ya. Latihan untuk apa? Latihan sila selanjutnya ini adalah melatih untuk apa? Mengurangi keterikatan dengan ikatan kesenangan panca indera. Ya, jadi sila sebetulnya sila itu sebetulnya juga melepas ya, selain juga berhubungan dengan karma, tapi juga latihan melepas. Terutama adalah melepaskan keterikatan dengan hal-hal yang buruk, yang jahat. Jadi melatihan melepas, misalnya kebiasaan mencuri, kebiasaan berbohong, kebiasaan mabuk-mabukan, ya, itu semuanya dilepas, ditinggalkan. Demikian juga sila yang lain juga sebetulnya mengajarkan kita untuk latihan melepas. Misalnya sila nomor 6, ya, kita misalnya makan satu hari 2 kali. Ya, waktu makannya fajar sampai jam tengah hari, ya itu boleh makan. Nanti selebihnya kita tidak makan. Nah, ini juga ya kalau para biku ini adalah latihan ya. Latihan untuk melepaskan keterikatan terhadap kesenangan dengan makanan. Demikian juga dengan kesenangan melalui apa? Melalui mata, melalui telinga, melalui hidung, melalui lidah. Nah, jadi di sini adalah mengurangi kesenangan, melepaskan kesenangan. Ya, melalui hidung, mata, telinga, termasuk jasmani kita. Jadi sila itu adalah mengurangi untuk keterikatan terhadap objek kesenangan panca indera. Nah, mau tahu nggak apa akibatnya kalau kita melekat, terlalu kuat melekat, kira-kira apa akibatnya? Nah, sebetulnya mengapa Sang Buddha itu mengatakan hidup kita ini duka, hidup kita ini menderita? Karena sebetulnya sebagian besar makhluk-makhluk di dunia ini terikat dengan objek-objek panca indera, ya kan? Yang selalu berubah-ubah itu Bapak Saudara sekalian ya. Sabe sangkara anicca, segala sesuatu adalah berubah. Sabe sangkara dukkha, segala sesuatu bisa menyebabkan penderitaan. Mengapa? Ya, karena kita melekat dengan yang berubah tadi, ya, maka akibatnya kita menderita. Nah, coba saja ya, kalau kita tidak terikat dengan yang objek yang berubah itu, tidak ada muncul penderitaan sebetulnya, tidak ada muncul ya, tidak ada muncul. Salah satu contoh misalnya, ada teman kita yang menderita sakit karena itu teman baik. Kita kenal baik, apalagi dari kecil, dari SD, berkumpul bersama. Ya,
Nah, begitu kita mendengar dia sakit, maka di situ kita muncul apa namanya? Kesedihan. Tetapi sudah sekalian, lalu kita mendengar di samping teman kita yang sakit juga ada orang yang sakit. Tapi di situ tidak tidak kenal, bahkan juga tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tidak pernah tetap muka dan sebagainya ya toh. Maka beda antara teman kita dengan orang yang tidak kenal. Betul nggak? Nah, satu kenapa kita mengalami kesedihan, tetapi yang lain kenapa kita tidak merasakan, kadang-kadang tidak merasakan sedih segala macam. Nah, disitulah sebetulnya yang namanya keterikatan terhadap objek tadi ya. Ketika keterikatan itu tidak muncul, maka tidak ada penderitaan. Maka latihan di sini adalah mengurangi keterikatan. Apakah bisa melindungi Bante? Iya, sangat, sangat, sangat. Nah, dalam beberapa kasus, saudara sekalian, saya ada umat Buddha yang belajar Dhamma juga sudah lama, ya umat Buddha di Balikpapan, ya. Dia juga sering ke wihara, sering antar Bante, bahkan sampai bosan juga mendengar apa ceramah Bante, terutama tentang kemelekatan tadi, ya. Latihan melepas, ya, sampai bosan. Satu saat, Ibu Bapak Saudara sekalian, Bapak ini punya rumah makan, usaha satu-satunya. Dan usaha apa rumah makan ini tempatnya sewa, ya, kepada orang lain. Nah, suatu saat rumah makan ini terbakar, habis, tidak ada yang tersisa. Bapak ini stres berat, hampir gila. Lalu dia ingat, oh ingat wihara, ingat Bante. Wah, benar-benar dia putus asa ya, depresi yang luar biasa. Tapi dia ingat, ya, ya ingat apa itu latihan melepas, melatihan keterikatan. Nah, disinilah dia mulai sadar bahwa apa yang tadi dia anggap bosan, ya bukan juga mungkin juga dianggap tidak menyenangkan. Nah, disinilah dia menyadari saudara sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu terjadi dalam hidupnya, ya. Jadi usahanya satu-satunya habis terbakar, ya, dimakan api. Lalu mau apa? Nah, akhirnya dia berusaha untuk apa? Mengurangi ketegangan ini untuk menerima, ya. Melepas di sini artinya adalah menerima, ya, kenyataan itu. Nah, maka dengan demikian, kalau dia tadi tidak menyadari akan hal ini, mungkin Bante saya sudah gila. Tapi saya berusaha Bante untuk apa? Latihan menerima. Ya, supaya apa? Supaya jangan sampai saya gila atau saya sakit. Saudara sekalian, nah akhirnya umat ini menyadari dan dia tidak sampai jadi orang gila. Kenapa? Karena itu tadi melatih dhamma tadi dia terapkan ya ketika kita menghadapi kondisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan, yaitu berupa kebakaran atau mungkin juga yang lain kasusnya lain ya anaknya meninggal, suaminya meninggal, anak apa istrinya meninggal. Nah, itulah saudara sekalian digunakan dhamma ini untuk menyadarkan batin kita. Nah, sehingga ketika menghadapi persoalan seperti ini, ya orang seperti ini tidak meskipun menderita ya, tapi penderitaannya tidak seberat yang mana kita tidak mengerti. Nah, itulah saudara sekalian, dhamma itu melindungi kita. Ya, dalam hal ini memberi pengertian pada seseorang yang mengalami kasus. Jadi meskipun 8 sila ya, itu jangan dikira biasa-biasa aja, tapi juga mempunyai makna yang
mendalam, bisa dijadikan untuk latihan kita, latihan melepas yang nanti bermanfaat untuk apa? Menghadapi kehidupan yang selalu berubah ini. Nah, begitu ya. Jadi cara berlindungnya, memperoleh perlindungan adalah pengertian kita itu muncul, kebijaksanaan kita muncul. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kodang bisa menjadi pelindung kita. Ya, di dalam Dhamma, saudara sekalian, juga di dalam Dhammapada, orang mencari perlindungan itu bermacam-macam. Ada ke tempat-tempat keramat, tempat pemujaan, ke dalam hutan, mungkin ya ke para dukun dan sebagainya. Ya bisa-bisa saja dapat perlindungan. Tapi perlindungan seperti ini, seperti yang tadi saya sampaikan, juga belum aman ya. Ya, jadi kita belum bisa terhindar dari apa tadi? Usia tua, sakit, kematian, berpisah, ya, berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita cintai, ya, menghadapi kondisi-kondisi dunia yang selalu berubah-ubah. Jadi belum bisa sepenuhnya ya, meskipun barangkali beberapa orang memperoleh perlindungan seperti ini. Dan perlindungan seperti ini juga bisa juga ya, ada makhluk-makhluk tertentu yang memang melindungi ya orang-orang tertentu ya. Itu pun juga saudara sekalian sebetulnya kalau kita pahami secara dharma, tidak lain dan tidak bukan adalah wujud dari karma baik kita. Jadi kalau ada pelindungan, ada yang melindungi ya, misalnya dari makhluk lain, dari dewa, dari ya makhluk yang baik ya, itu juga sebetulnya wujud dari karma baik kita tadi ya. Jadi wujud perlindungan itu bisa juga seperti itu. Ya, bisa dilindungi orang lain juga bisa ya. Nah, dilindungi oleh orang lain juga bisa. Dilindungi oleh makhluk lain juga bisa. Dilindungi oleh apa namanya kondisi-kondisi alam juga bisa. Nah, begitu ya. Jadi wujud dari karma itu macam-macam. Ya, perlindungannya macam-macam. Ya, bisa juga kita dapat perlindungan dari orang lain. Itulah wujud perlindungan berupa karma karma baik. Ya, saya kira begitu ya. Jadi bisa saja dapat perlindungan. Tapi sekali lagi perlindungan seperti ini hanya bersifat sementara. Belum bisa melindungi kita dari apa? Dari usia tua, sakit, kematian dan seterusnya ya. Tapi tidak apa-apa ya. Kita juga butuh perlindungan ya. Kita juga butuh ya perlindungan seperti itu. Ya, begitu ya. Baik, Bante. Ini ada penanya raise hand. Saya kira apa yang tadi dipaparkan oleh Bante sudah cukup jelas. Selanjutnya untuk Upacarika Mewah Subha Kumaro. Silakan, Iya. silakan. Upacarika Iya, terima kasih Mewah. Romo. Terima kasih Romo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya. Saya dari Kota Tangerang, Bante. Ya, dekat ya. Mau tanya tentang jin. Iya, dekat Bante. Tentang Jina Panjaragata, Bante. Jadi perlindungan pada para Buddha, di mana supaya indera-indera kita itu dilindungi dengan pembacaan Jina Panjaragata. Sebenarnya Jina Panjaragata ini, kalau boleh tahu itu yang menyusun siapa ya kira-kira Bante ya, sehingga munculnya Ajina Panjaragata gitu. Iya, Itu sudah ya. ya sudah Saya Bante. juga tidak tahu persis itu belakangan aja ya. Ini baru-baru ini aja sih Jina Penjara tuh belakangan aja sih saya dengar juga. Sejak saya awal jadi biku itu belum ada itu kayaknya Jina Penjara. Hanya sejak tahun berapa ya? Tahun 2000 ke atas lah. Mungkin tahun 2000 ke atas baru ada tuh Namanya kalau di Thailand dibacanya Jina Panjorn.
Yaitu Oh, siap. belakangan ya, belakangan. Saya juga tidak tahu siapa nyusunnya ya, tapi saya yakin itu bukan dari Sang Buddha ya. Nah, itu dijadikan oleh Ya. umat Buddha di Indonesia khususnya itu dijadikan mantra untuk perlindungan ya, perlindungan. Apakah bisa Bante itu dijadikan mantra untuk perlindungan? Nah, saudara sekalian, sebetulnya di masyarakat tuh mantra itu banyak ya, tidak hanya Cina Panjon, ya di masyarakat di pedalaman itu banyak mantra ya, banyak. Nah, lalu efek mantra itu memberikan perlindungan atau tidak itu dari mana? Nah, kalau saya melihat secara agama Buddha adalah dari akibat karma baik kita, ya. Jadi kalau kita punya karma baik, itu dengan mantra, dengan tekad itu bisa kita memperoleh misalnya perlindungan atau memperoleh apa yang kita harapkan, misalnya ya bertekad semoga saya dengan kebajikan ini ya saya bisa berhasil, misalnya tentu juga dibantu oleh usaha yang mengarah ke situ ya. Nah, ditambah juga dengan keyakinan. Biasanya begitu ya, dengan keyakinan, kemudian ada karma baik yang mendukung, ya sangat bisa ya. Mantra itu membuahkan efek untuk yang bersangkutan. Ya sama juga ya, misalnya, nih di Tenggara kan apa sering ya, kalau ada orang sakit, minta bante, bacaan parita, ya, dia punya karma baik, sudah sekalian di bacaan parita dalam waktu singkat, dia bisa sembuh. Bisa, ya, bisa kalau dia punya karma baik. Tapi juga kalau tidak ada karma baik untuk kesembuhan, saatnya tiba di bacaan parita juga bisa cepat meninggal juga bisa, ya. Nah, gitu. Tapi ada juga ya, ini pengalaman saya di bacaan parita sehat tidak, meninggal juga tidak, ada juga. Nah, itu artinya apa ya? Karmanya itu masih berat, ya. Misalnya ada yang sakit ya sampai puluhan tahun ya, ada yang stroke sampai 12 tahun lebih ya. Nah, bangun nggak bisa, bisanya cuma berbaring, cuma bisa apa? Buka mata, tutup mata, ya makan juga susah. Ada yang dikasih infus. Bacaan perintah juga nggak sembuh-sembuh, juga nggak bisa. Nah, itu artinya apa? Karma buruknya masih masih berat ya. Nah, begitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau secara dharma itu adalah permainan si karma tadi. Jadi karma baik itu menghasilkan yaitu tadi bisa ke kesembuhan, bisa keberhasilan, atau dalam bahasa umum itu musisat, yaitu dia, ya musisat. Nah, agama Buddha melihatnya adalah sebagai akibat karma baik. Nah, begitu ya. Jadi karma baik itulah yang membuat kita bisa tercapai apa yang kita harapkan, termasuk kita terhindar dari bencana, misal dari bahaya, itu pun juga dari wujud karma baik ya, wujud karma baik juga. Ya, begitu ya. Terima kasih Bante. Baik, Ya, Bante. Cukup ya, Terima kasih. Lestari Kamewa. Ada mudahan Bante. Terima kasih, baik, Romo. baik. Ya, Ya, terima kasih. Selanjutnya ada satu lagi nih di kolom chat Bante. Ada yang namanya Kevin Marcelo. ya, Ini berniat menjalankan Atasila, tapi ada keraguan kalau saya baca ini ya. untuk menjalankannya. Mungkin minta tips kepada Bante supaya bisa apa mantap gitu dalam menjalankan Atasila gitu Bante. Silakan Bante. Mantap ya, baik, baik. Jadi masih ragu-ragu menjalankan atas sila. Nah, di negara Buddhis atau sila itu udah biasa ya. Biasanya setiap hari Uposatha itu masyarakat sudah secara otomatis mereka melaksanakan 8 sila. Nah, di zaman Sang Buddha juga atas sila sudah dilaksanakan ya, dilaksanakan. Nah, di zaman Sang Buddha itu ada seorang umat
dia sangat yakin dengan Atasila. Nah, suatu saat dia pergi ke kebun. Ya, bapak ini pergi ke kebun. Dia bekerja di kebun, dia lupa kalau hari itu adalah hari Uposatha. Akhirnya dia pulang tengah hari. Kok di rumah orang nggak ada makan? Ya, jadi di rumah tuh nggak ada makanan, jadi sepi. Lalu dia bertanya, kenapa sekarang kok sepi, tidak ada orang makan-makan? Loh, hari ini Anda nggak tahu ya, hari ini adalah hari Uposatha. Oh iya, hari Uposatha. Tapi dia yakin ya melaksanakan Uposatha. Meskipun dia pada siang itu tidak sempat makan, saudara sekalian. Tapi dia dengan penuh keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu akan membawakan manfaat yang besar bagi hidupnya. Saudara sekalian, jadi bapak ini karena saking laparnya, ya, saking laparnya malamnya meninggal. Nah, tahu nggak? Tapi dia meskipun meninggal, dia karena sakit yang luar biasa, pikirannya tetap apa? Penuh keyakinan, penuh kebahagiaan dengan melaksanakan Atasila ini saya dapat memperoleh kebahagiaan. Nah, ini sampai dia meninggal tuh pikiran tetap senang, bahagia, damai. Apa yang terjadi setelah dia meninggal? Dia meninggal di salah satu alam surga. Ya, salah satu alam surga. Memang benar, saudara sekalian, sila itu ya apabila dilaksanakan, tadi Bante katakan ya, silena sugating yanti, ya silena sugating yanti. Ya, jadi siapapun yang melatih sila, melaksanakan sila, itu bisa menyebabkan pelakunya terlahir di alam surga. Ya, jadi sila ini juga bisa mengantarkan seseorang lahir di alam surga. Di samping juga bisa melindungi kita tidak terlahir di alam menderita. Nah, ini saya tambahkan lagi ya. Jadi fungsi sila itu menghindari kita tidak terlahir di alam menyedihkan, di alam menderita. Ya, di dalam agama Buddha yang harus kita hindari adalah ada alam neraka, ada alam setan, alam hantu, ada alam binatang, ada alam raksasa. Nah, 4 alam ini adalah alam yang menyedihkan, Ibu Bapak, saudara sekalian. Nah, bagaimana kita supaya selamat jangan sampai lahir di situ? Nah, maka Sang Buddha menganjurkan melaksanakan sila. Ya, karena itu sila ini berfungsi, ya. Silena sugating yanti, ya. Siapapun melaksanakan sila bisa terlahir di alam surga. Ini manfaatnya. Yang selanjutnya, silena boga sampada. Dengan melaksanakan sila akan memperoleh keuntungan-keuntungan duniawi terutama. Ya, jadi sila itu bisa juga mendatangkan keuntungan duniawi. Ya, misalnya apa? Kesehatan, umur lebih panjang, ya, rezekinya melimpah, itu bisa dengan kekuatan sila apalagi ditambah dengan suka berdana, ya. Ini keuntungan duniawi. Ya, keuntungan duniawi yang selanjutnya ya, silena subating yanti, terlahir di alam surga. Dan keuntungan yang ketiga adalah silena nibuting yanti. Ya, dengan sila bisa mencapai nibbana atau kebebasan. Nah, ini perlindungan yang sempurna ya mencapai nibbana ya. Nah, kalau kita masih keuntungan duniawi itu kita masih memperoleh keuntungan sementara, perlindungan sementara ya, karena kita masih mengalami kelahiran dan kematian. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi manfaatnya begitu ya. Jangan ragu-ragu bermanfaat. Satu lagi saya tambahkan. Jadi kalau saudara misalnya ya mau sehat, kalau kami di dalam tradisi kebikuan, makannya itu diatur. Ya, makannya kalau biku itu 2 kali sehari ya. 2 kali sehari itu makan pagi ya bisa jam 6 atau jam 7, nanti siang bisa jam 11.
Jadi jam 12 itu sudah selesai. Seterusnya tidak ada lagi makan ya. Jadi besok baru makan. Nah, kemudian di antara biku-biku kita juga ada yang makannya cuma 1 kali satu hari. Ya, ada yang pagi, ada yang siang, sehari sekali. Seminggu berapa kali? 7 kali. Ada juga biku kita yang makannya seminggu cuma 5 kali. Ya, ada yang bertekad ya. Bante bertekad Senin Kamis misalnya tidak makan total. Jadi nggak ada makan Senin Kamis. Apa nggak sakit Bante? Tidak. Malah Bantenya sehat kok. Ya, Bante bisa ngajar dhamma kemana-mana, ke pelosok, ke pedalaman, sehat kok. Ya, nah, jadi dengan makan yang teratur, secukupnya, itu malah menjadi kita sehat. Dan sekarang pola biku-biku ini dipakai juga oleh masyarakat umum yang bukan Buddhis. Itu banyak sudah sekalian. Ya, pola makan biku-biku ini dipakai. Hanya waktunya yang beda ya. Mereka makan hanya makan 2 kali misalnya sehari dan seterusnya. Ini dipakai oleh masyarakat umum sekarang. Nah, itu manfaatnya. Mungkin kalau ada saudara kita yang ya merasa terlalu terganggu karena kegemukan misalnya ya. Maaf ya kalau ada yang agak gemuk. Bisa saudara sekalian ya latihan ini 8 sila ini bisa mengurangi ya. Nanti turun timbangannya, bisa stabil ya. Ini juga tidak perlu biaya ya, tidak perlu biaya. Nah, makan. Tapi ya ini makan ya, jangan ditambah ngemil lagi ya. Makannya mungkin 1 kali, 2 kali ya. Tapi ngemilnya nggak berhenti-berhenti, wah sama saja ya. Nah, jadi begitu ya. Kalau kami para biku tidak ada istilah ngemil kalau macam ya. Nah, begitu coba terapkan ini. Itu yang bisa kita dapatkan ya. Nah, selebihnya ya itu tadi bisa terlahir di alam yang bahagia. Ya, karena melaksanakan 8 sila itu tergolong juga pengendalian diri. Tergolong juga melaksanakan sila. Semakin tinggi silanya, maka buah kebajikannya, pahala kebajikannya juga semakin besar, semakin tinggi. Begitu ya. Jadi jangan ragu melaksanakan 8 sila. Masa kita kalah sama saudara kita yang lain, ya? Mereka berpuasa tiap hari selama 1 bulan, ya. Selama 1 bulan puasa, siang tidak makan, malam baru makan. Mereka dengan keyakinan yang penuh, ya. Mereka yakin bahwa dengan cara ini mereka nanti bisa lahir di alam surga, ya. Ya kita juga sebetulnya bisa begitu, ya. Nah, jadi kita juga latihan atas sila itu, ya, latihan puasa juga, ya. Jadi jangan ragu ya latihan puasa. Ada karma baiknya, tentu pasti ada karma baiknya ya. Apalagi dilakukan dengan niat, dengan tulus ya, dengan keyakinan juga, maka luar biasa hasilnya. Ya, saya kira cukup begitu ya. Ya, Ada lanjutannya ini, Bante. ya baik. Apakah hanya dengan 5 sila, tidak melakukan 8 sila, bisa terlahir di alam bahagia, Bante? Bisa, bisa, bisa. Ya, Ya, sangat bisa. bisa ya, Bante. Sangat bisa, sangat bisa. Tergantung kita keyakinannya seperti apa gitu Betul, ya, Bante. betul, betul, betul. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan di kolom chat sudah habis. Barangkali kalau ada di kolom di channel YouTube, Ko Richard kalau bisa kalau ada. Sementara belum ada Romo. Sementara belum ada. Kalau begitu saya coba bertanya kepada Bante. Mumpung waktunya masih ada sedikit. Di masyarakat kita ini kan sering gini, Bante. Sering sekali merasa sudah rajin ke wihara, sudah banyak membantu orang, tapi kadang-kadang ya masih diliputi oleh perbuatan-perbuatan yang kita sebut tadi ya kekotoran batin mereka masih ada. Padahal terkenal sebagai penyumbang wihara bagus. Kemudian dia juga
dihormati sama orang lain. Tapi kalau ngomong ini bisa kadang-kadang kebun binatang yang keluar itu nanti. Itu seperti apa untuk mengatasi hal demikian nanti? Iya, karena pada umumnya kita berbuat baik itu ada ini loh, ada apa namanya, seperti ada imbalan, mengharapkan imbalan. Hmm. Ya, imbalannya apa Bante? Ya, supaya dilihat, dikenal, dilihat baik, dia atau apa gitu. Supaya apa? Dapat pujian, ya. Dan masih banyak lagi trik-trik berbuat baik sekarang ini, ya. Nah, cara berbuat baik seperti ini itu tidak mengubah yang namanya di dalam, terutama Hmm. di dalam batin kita, ya, terutama yang ada hubungannya dengan apa? Keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Nah, di dalam agama Buddha, berdana itu dianjurkan ya. Tetapi sebetulnya di balik berdana itu tujuan Sang Buddha adalah untuk apa? Ini mengikis namanya keserakahan, ya toh? Memberi, kita melepas, itu dengan demikian kita juga melepas keserakahan yang ada di mana? Di dalam Kiri. batin kita, ya toh? Demikian juga dengan saya berdana, berbuat baik, kewihara, ya toh, membantu orang lain, saya juga mengikis apa itu? Kebencian, iri hati, dendam, itu sebetulnya. Demikian juga kita berbuat baik hendaknya kita mengikis namanya apa? Ketidaktahuan atau kegelapan batin. Nah, ini yang jarang dilaksanakan oleh masyarakat kita terutama pada umumnya ya. Ya, memang tidak salah sih orang berbuat baik ya silakan aja tidak apa-apa ya. Tapi berbuat baik itu masih mendasar banget. Kecil, sebetulnya kecil banget ya. Kalau kita kalau mencari pahalanya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik dengan latihan itu tadi, mengurangi keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, ini pahalanya jauh lebih besar ya. Kita mengurangi kemelekatan. Nah, ini kita dapat pelindung baru lagi ya toh. Ketika kita berhadapan dengan dunia yang serba berubah itu, disitulah batin kita bisa menghadapi dengan apa? Dengan tenang, dengan seimbang, dengan pengertian, dengan kebijaksanaan. Sehingga kita tidak terlalu terlarut-larut dalam apa? Kesedihan, kekecewaan. Itu bedanya saudara sekalian. Ya. Jadi saya harap, nah melaksanakan dhamma ini tidak sekedar kita memberi, tidak sekedar kita berdana, tidak sekedar kita melaksanakan sila, tetapi benar-benar kita untuk merubah supaya di dalam ini kita maju, ya maju, ya. Nah begitu saya kira ya, saya kira begitu. Memang kita tidak dilarang untuk berdana silakan, tapi kalau bisa berdanalah dengan latihan melepas. Baik, Bante. Luar biasa, Bante. Apa yang dipaparkan bisa menjadi sebuah apa pegangan buat kita dalam praktek dhamma ke depannya. Ya, Eh, untuk selanjutnya, tanya jawab sudah di YouTube tidak ada yang bertanya. Selanjutnya adalah mungkin Valencia bisa lanjutkan ininya. Valencia. Baik, Anumodana untuk Bante, Citanando Mahatera, kemudian Romo, Putu Teja. Terima kasih Bante. Mohon untuk bisa memberikan berkah terakhir Bante sebelum ya, penutupan. ya, baik, baik. Sekarang, ya Ya, baik. baik, mari kita beranjali sambil mengingat, merenungkan, dan berada di tanah. Ya, semoga dan kebajikan yang telah saya lakukan, yang telah kita lakukan, dapat mendatangkan keberkahan berupa perlindungan, berupa keselamatan,
berupa kebahagiaan, kesehatan, panjang umur, tercapai cita-cita leluhur saya. Semoga saya juga dapat merealisasi dhamma seperti para siswa yang lainnya. Semoga semuanya berbahagia. Jayanto Bodhiya Mole Sakyanang Nandiwadano Hewang Tuang Wijayo Hohi Jaya Sujaya Manggale Aparajita Palangke Sise Padawi Pokare Abhiseke Sababodanang Agapato Pamodati Sunakatang Sumanggalang Supabhatang Suhotitang Sukano Sumohoto Jasuyitang Brahmacariso Padakinang Kaya Kamang Wajakamang Padakinang Padakinang Manokamang Panidhite Padakinang pada kinani katwana labantate pada kine bhawatu sabba manggalang ragantu sabha dewata sabba buddhanupawena sada sote bhavantu te bhawatu sabba manggalang ragantu sabha dewata sabba dhammanupawena sada sote bhavantu te Bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nupawena sada sote bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, kasih ya semuanya. Memahami, meyakini apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar menghafal, bukan Betul. hanya sekedar tahu Pancasila itu seperti apa atau Dhamma ajaran Guru Agung kita seperti apa, tapi juga perlu praktek atau melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira sungguh suatu apa pemaparan yang cukup eh, bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan tadi eh, bisa kita praktekkan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, atau kita mengucapkan wandami dulu kepada Bante. Okasa wandami Bante. Abiwa dana silisa nicang buddha pacayino Cataro Dhammawadanti Ayuwano Sukhang Balang. Sadu, sadu, Aduh, sadu. Ya, satu. Anumodana semuanya ya selamat malam. Namo Dana Bante. Kodana Bante, Ngamak Namo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Dana Bante. selanjutnya, Ayo Namo Buddhaya. Terima kasih selanjutnya Romo. kita, terima kasih. Selanjutnya kita membacakan nama Karapata sebagai penutup, kemudian nanti ada pembacaan puisi dan pengumuman. Oh, penyerahan sertifikat. Eh, Bante, ini penyerahannya melalui virtual, Bante. Enggak apa-apa. Nah, Ya, mohon Bante menerima ya, eh, saya terima. sertifikat yang kami Mm, siapkan secara virtual. ya, terima kasih Sekali lagi, atas penghargaannya. Ya, terima kasih. Anumodana, Bante. Ya, baik. Baik, kita selanjutnya pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abiwa Hemi Budang Bhagawantang Abhiwade. Swakato Bhagawata Dhammo Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami Damang Namasami.
Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanggang Namami. Baik, Sudah, Baik, Anumodana. saya bisa pamit ya semuanya ya. Baik, Anumodana, Yo, Bante. makasih. Dana Sampai ketemu Bante. lagi dalam kesempatan yang Terima kasih, lain. Bante. Semoga Bante selalu sehat. Ya, Capai baik-baik. cita-cita. Selanjutnya pembacaan puisi. Baik, Dhamma sebagai pelindung kita. Karya tim SPD DSO. Dhamma ialah permata. Permata terindah bersifat universal. Berlaku tak bersela waktu. Dhamma indah di awal, indah di tengah, indah di akhir. Dhamma menjadi kunci kebahagiaan, membawa hidup lebih baik, membawa hidup lebih indah. Dhamma menjadi kunci pintu menuju pembebasan. Bebas dari segala duka, bebas dari lingkaran samsara tiada akhir. Dhamma menjadi tempat berlindung. Kita hadir melaksanakan Dhamma. Kita hadir menjadikan Dhamma sebagai panduan hidup. Menjadikan Dhamma tujuan hidup. Semoga Dhamma membawa hidup lebih indah dan bermakna. Semoga kita menjadikan Dhamma tujuan hidup yang membawa kebahagiaan. Semoga dengan Dhamma kita terbebas dari segala duka, samsara tiada akhir selamanya. Terima kasih Romo, Putu Teja. Ada pengumuman barangkali? Baik, Anumodana kepada Romo, kepada Bante, kepada para kalana mitra sekalian yang berada di Zoom maupun YouTube. Semoga Dhamma yang telah kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai bertemu dengan sebulan pendalaman Dharma yang berikutnya. Silakan apabila ada pengumuman. Baik, Anumodana, Romo, Kalana Mitra, Panitia, SPD pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita himpun karo baik pada malam hari ini, kita limpahkan untuk kesejahteraan Indonesia, seluruh dunia, kedamaian, dan kondisi yang terbaik untuk merealisasi nibbana dan pencerahan sempurna.
Terima kasih, sampai jumpa di SPD selanjutnya besok pada episode berikutnya. Selamat malam, Soti Waktu, Namo Buddhaya. Yaudah, selamat malam. Saya langsung lab ya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih semuanya, Richard dan tadi teman-teman semuanya.